Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabto Nugroho, NIM 1401224. Di sini saya akan meresensi buku tentang Berani Mengubah, karya dari Panji Pragiwaksono. Buku ini bergenre motivasi nasionalisme. Penerbit PT Bentang Pustaka. Tahun terbit Desember 2012, halaman 196. Sebelum Panji menerbitkan buku ini, Panji telah menerbitkan bukunya yang berjudul Merdeka dalam Bercanda dan Nasionalisme. Buku tersebut didesain untuk menumbuhkan optimisme dan kecintaan terhadap Indonesia. Kini setelah cinta dan optimisme itu muncul, lalu apa? Yang pertama, ada orang yang skeptis bisa mengubah Indonesia. Ada yang optimis. Saya sebenarnya tipe yang kedua, yaitu ada yang optimis. Tetapi alasan saya ingin mengubah Indonesia karena gerah. Saya gerah melihat potensi Indonesia berbanding dengan keadaan yang kita lihat sekarang. Saya gerah melihat penjahat duduk nyaman, tertawa mencibir rakyatnya yang tidak cukup cerdas, atau kalaupun cukup cerdas, tidak cukup kompak untuk memburu mereka. Saya gerah negara ini dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia dijadikan alat oleh negara lain. Saya gerah dengan pemudanya mempertanyakan kemajuan bangsanya, padahal sejarah jelas menyatakan perubahan dibawa oleh pemudanya. Artinya, para pemuda tadi seharusnya melempar pertanyaan tersebut kepada dirinya sendiri. Yang pertama, dari buku ini yang pertama, belajar politik. Untuk aksi perubahan belajar politik yang pertama, mulai ikuti politik, jangan hanya dari satu sumber, baca dari beberapa dan simpulkan. Yang kedua, bawa wawasan politikmu ke dalam lingkungan terdekatmu, diskusikan, dengarkan, simpulkan. Yang ketiga, memiliki opini politik adalah awal yang penting untuk kesadaran berpolitik. Yang keempat, gunakan kekuatan dirimu, ikut sertalah dalam pemilu atas dasar keyakinan, bukan sekedar ikut-ikutan, golput ataupun tidak. Kalaupun politik juga bisa dari menggunakan hak bersuara dan berpendapat, pastikan mereka tahu bahwa kita paham. Yang kelima, jika passionmu sesuai dengan politik, terjunlah ke dunia politik, ubah dari dalam. Susah tapi pasti bisa. Selanjutnya ada belajar hukum. Aksi perubahan belajar hukum yang pertama, ikuti berbagai sumber berita yang terkait hukum, terutama yang bersinggungan dengan rencana undang-undang dan penegakannya. Yang kedua, tegakkan hukum dari diri sendiri. Berhentilah damai dengan polisi, berhenti korupsi walaupun kecil-kecilan. Yang ketiga, kalaupun punya latar belakang pendidikan yang cocok dengan salah satu komisi DPR atau hukum, silahkan maju menjadi lawmaker. Pastikan orang yang berkompeten dan bersih adalah orang yang duduk di kursi-kursi penting sebagai wakil rakyat, bukan pengincar uang dan pengincar proyek. Selanjutnya ada belajar ekonomi. Aksi perubahannya yang pertama, ada beberapa buku yang mengajarkan tentang ekonomi dengan relatif sederhana, seperti 13 Second Economic karya Donald Malone. Yang kedua, kalau politik sudah mulai terasa seru bagi Anda, mulai baca-baca dan perhatikan berita-berita politik yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang ketiga, ikuti seminar bisnis dan ekonomi. Beberapa memang mahal, tapi sesekali ada diskusi terbuka. Datang dan siap-siap mencatat. Lumayan untuk membuka wawasan. Yang keempat, kalau ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan ekonomi, silahkan coba lempar ke orang-orang seperti Faisal Basri atau Akopat Tunru. Dia adalah seorang ekonom.
Yang kelima, kalau Anda mempunyai latar belakang yang tepat dan ingin mengubah Indonesia, masuklah ke pos-pos penting perekonomian, baik DPR maupun pemerintahan. Yang selanjutnya, memahami Indonesia. Aksi perubahannya, yang pertama, pelajari lebih banyak tentang Indonesia, baik dari apa yang biasa kita konsumsi dari berita, cari tahu Indonesia yang sesungguhnya. Yang kedua, jelajahi desa, kota, lautan Indonesia, tidak hanya untuk berlibur, tapi untuk menemukan masyarakatnya, mengamati kehidupannya. Yang ketiga, pelajari permasalahan rakyatnya, kalau perlu runuti ke belakang dan telusuri hingga sekarang. Yang keempat, cermati peluang perbaikan apa yang kira-kira dibutuhkan. Yang kelima, gerakan sosial apa yang bisa lahir bersama teman-teman yang sepemikiran. Selanjutnya ada bersatu bukan jadi satu. Aksi perubahannya, yang pertama, perluas pergaulan, masuki lingkungan baru, temui orang-orang baru, semakin banyak teman dan semakin banyak bidang, semakin luas wawasan kita akan esensi kemanusiaan itu sendiri. Orang yang minim toleransi pasti sering hidup dalam lingkungan yang homogen sehingga gagal pluralisme. Yang kedua, coba memahami sebelum membenci. Ini penting karena kebanyakan dari kita kalau sudah membenci dengan seseorang atau sesuatu langsung menutup pintu dan tidak mau tahu apa-apa yang berkaitan dengan mereka. Selanjutnya, menciptakan perubahan. Aksi perubahannya, cari tahu di mana panggilan jiwa Anda untuk urusan kegiatan sosial. Yang kedua, pikirkan deskripsi kegiatan sosial Anda dalam satu kalimat. Kalau panjang-panjang, susah untuk orang bisa paham, apalagi bergabung. Selanjutnya ada belajar dari mereka yang sudah memulai menjalankan gerakan mereka lebih dahulu. Selanjutnya ada mendunia. Aksi perubahannya, yang pertama, temukan passion Anda. Yang kedua, jangan matikan mimpi Anda. Yang ketiga, pelajari pesaing tidak hanya di Indonesia. Yang keempat, semakin standar Anda dengan standar dunia. Kalau lingkungan pendidikan Anda tidak memadai, lakukan sendiri, beri tantangan kepada diri Anda. Yang kelima, memiliki karakter. Ini penting dalam berkarya dan dalam persaingan. Yang terakhir yaitu beraksi. Sekarang adalah waktunya Anda menjalankan apa yang sudah Anda pikirkan. Mulai bisa dari sesuatu yang berat, apalagi mengubah Indonesia. Karenanya dibutuhkan keberanian dan karenanya disebut berani mengubah. Saya beli buku ini di Gramedia. Dulu harganya 39.000. Isi dari buku ini sangat menarik. Dia mengajarkan tentang motivasi dan nasionalisme, cinta terhadap Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.